To the point aja. Pak, pertanyaan saya adalah, Bapak tadi kan sempat ketemu dengan yang sekitar 1.000 lebih itulah yang datang dari kita di Manila. Ternyata di sana bekerja dimasukin ke tempat-tempat judi online gitu ya. Judinya mah legal ya, tetapi yang saya tanya adalah orang-orang anak-anak kita Indonesia yang ke sana ke Manila itu mereka datangnya legal atau ilegal, Pak? Kalau judinya kan ilegal di sana ya. Tapi orang-orang yang kirim ke sana itu dia masuknya legal atau legal, Pak? Di atas kertas legal. Oh, di atas kertas Dia legal, kan ya? ada turis visa atau masuk visa ya. ini? Tetapi kalau selalu ada arrangement tertentu yang kita walau alam ya. Oke. Tapi dia datang tentunya mereka tidak melapor ya. Oke. Tidak melapor, kita tahu mereka berada itu secara pasti bahwa mereka ketika datang ke KBRI, datang ke perwakilan karena mereka menemui masalah. Oke. Ya kan menemui masalah. Tapi ketika mereka dapat, terutama yang menyadari pekerjaannya bahwa dari Indonesia atau dari negara lain dia udah sadar akan mendapatkan uang banyak, ya dia baru lapor kalau dia sudah tidak capai target, terus dijual ke perusahaan lain, terus paspornya ditahan. Tetapi kalau dia yang untung-untung aja ya, makan happy ya. Kalau yang sepengalaman Bapak, yang orang-orang ini yang lapor, yang ngeluh ke KBRI setelah mereka mungkin merasa kena masalah barangkali ya, baru ngeluh. Apa keluhan mereka, Pak, ketika datang ke sana? Apa mereka memang sebetulnya sudah tahu mau kerja di sana untuk jadi pekerja di judi online? Atau ditipu ya? Atau sebenarnya mereka dijanjikan kerja apa, tapi ternyata dimasukinnya ke situ. Ya, Rata-rata seperti apa? secara umumnya kan mereka tidak akan ngaku itu, tapi dia mengakunya bahwa dibohongi, bahwa pekerjaannya ternyata tidak sesuai. Tetapi kan bisa ketahuan bahwa dia baru 2 minggu udah ngeluh, berarti dia betul tidak niat untuk bekerja gitu. Tapi kalau udah 4 bulan, 5 bulan ngadu, dia sebetulnya sadar, bahkan sudah menikmati, tetapi ternyata kesininya tidak berjalan mulus. Dan tidak berjalan mulus ya dia lari ke KBRI. Dan KBRI itu kadang-kadang 20, 30. Dan itu ditampung di KBRI? Iya, tidak punya, tidak bawa pakaian. Bahkan ada yang loncat kakinya patah oleh KBRI, ya kita kasih sekemampuan, kita kasih makan, kita berobat ke rumah sakit ya. Yang ada yang melarikan diri, lompat dari kamar atas, jatuh. Ya kita layani. Ya. Oke. Sepengetahuan Bapak ketika Bapak ikut menangani itu, ini kan pasti nggak mungkin Bapak sendirian, ini kan satu tim lah ya paling tidak kan. Oh gitu. ya, enggak. Ya, kan? Saya sebagai wakil kepala perwakilan hanya Memonitor, meyakinkan. Ya ikut ke lapangan bahwa itu benar. Tapi ada Satgas Perlindungan. Ya, Satgas Perlindungan itu di KBRI yang besar ya, seperti KBRI Manila, KBRI Bangkok itu kan ada koordinator fungsi. Duta besar juga ikut. Duta besar satu paket dengan wakil duta besar meyakinkan bahwa suatu berjalan karena ini adalah isu sensitif. Semua yang menyangkut isu WNI itu sensitif secara politis dan secara subjektif ya. Artinya kalau kita sudah melakukan upaya maksimum, satu saja kurang tertangani baik, dia ngadu kemana-mana. Padahal kita sudah maksimum. Nah, jadi Satgas, kebetulan di kami kan komplit, ada atasnya polisi, nah ini yang Atpol ini yang bergerak di lapangan, dibantu juga oleh Atan, ya terus juga ya di bawah koordinator fungsi konsuler dan protokol. Ya kita satu tim. Kalau ada kasus-kasus yang high profile, yang menyangkut WNI, apalagi isunya sensitif, ya menyangkut keselamatan, itu semua turun. Ya, semua turun. Tentunya adalah atas dasar kemanusiaan, kita mengemban mandat to protect dan juga sebagaimana pembukaan UUD 45. Nih, tapi dari tadi kan kita bahas tentang ini ya, tentang WNI-nya gitu. Nah sebenarnya mereka ini ada organisasinya nggak sih, Pak? Maksudnya yang menaungi pekerjaan mereka untuk judi, scam dan segala macamnya, itu ada organisasinya nggak di sana gitu? Di Filipina ada Pogo namanya. Pogo itu bahkan pernah diresmikan oleh pemerintah. Oh, berarti legal ya? Legal. Artinya kelembagaan judinya sana legal. Tetapi disisipi perbuatan ilegal yang lama-lama pemerintah Filipina juga gerah dan merasa dirugikan nama baiknya dan juga ekses negatifnya yang tadi disebut ada prostitusi, ada penipuan lain, kriminal. Pak, ketika
tersangkut ya dengan organisasi-organisasi yang ilegal tadi gitu. Pernah nggak apa ada bersinggungan konflik gitu antara diplomat dengan mereka gitu ketika ingin menyelamatkan WNI yang ada di sana? Dengan mereka tuh dengan organisasi-organisasi ini? Ya, potensi itu ada. Tetapi kan kita ada ini ya, sebelum tindakan di lapangan, di mana di sini Akpol berperan, ada tindakan diplomasi. Nah, tindakan diplomasi itu supaya kita mendapatkan jaminan politis dari puncak pimpinan Filipina bahwa ini ada masalah yang harus ditangani. Karena kita kan mengadu nih embassy ASEAN, kedutaan besar ASEAN yang warganya banyak terlibat menjadi korban TPPO dan menjadi online scammer. Itu mengadu. Nah, sehingga pemerintah menginstruksikan agar segala upaya penyelamatan, evakuasi dari tempat penampungan ke KBRI itu dikawal oleh polisi Filipina, oleh aparat keamanan. Jadi kita mendapatkan, makanya pentingnya upaya diplomasi itu di sini. Pak, sekarang pertanyaan saya adalah, Filipina artinya secara ini sebenarnya lebih cenderung aman lah ya. Itu. Yang saya tanya adalah Bapak ada nggak mungkin yang di luar Filipina, Bapak pernah tugas di mana gitu, atau mungkin teman Bapak tahu yang sesama diplomat pernah punya pengalaman misalnya menangani warga kita yang di sana kebetulan bersinggungan dengan entah itu organisasi, entah itu kartel, entah itu apapun lah. Itu jadi intinya ini harusnya kerja sama saya terus tiba-tiba kabur ke KBRI, terus dilindungi sama KBRI, si organisasi ini nggak terima, terus mungkin ya entah itu teror entah apa ke si diplomat ini atau orang KBRI ini. Pernah nggak Pak dapat cerita itu atau malah Bapak pernah ngalamin itu? Ya, sebetulnya saya tidak memiliki informasi, tapi saya mendengar ya. Salah satu di Myanmar. Tetapi sebelum itu di Filipina pun ada. Jadi dari perusahaannya coba ada datang gitu. Tapi setelah di approach dia juga takut karena kita sudah koordinasi dengan keamanan. Ada yang dari perusahaan mewakilinya. Oh, saya hanya tidak menyatakan saya tegas saya dari perusahaan ini, tapi saya dari temennya ini, atau saya dari perusahaan yang hanya ingin mengurus soal gajinya gitu. Ada begitu ya, ada yang begitu. Tapi kan tadi ketika kita sudah koordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan setempat, dan dari pejabat politis dari mulai Menteri Dalam Negeri ke bawah, itu semua. Dan kebetulan kan pada saat terjadi di Filipina kan ada KTT ASEAN ya. Itu kan membahas tentang salah satunya adalah pernyataan para kepala negara ASEAN tentang concern mereka terhadap maraknya online scamming. Jadi seolah-olah situasinya tuh diorchestrated kepada pentingnya secara politis maupun secara operasional pentingnya penanganan. Jadi hal-hal potensi keamanan itu bisa diredam gitu. Tetapi di Myanmar memang kondisi negaranya kan lagi konflik. Iya, betul. Nah, kita siapa yang dominan, siapa yang ya aparat keamanan juga, terus banyak juga faksi-faksi gitu. Sehingga yang saya dengar dari teman-teman di Myanmar, ketika kita ingin menyelamatkan tuh pendekatannya tuh tidak satu arah ke aparat formal juga, tetapi juga kepada aparat yang setempat terhadap orang kuat yang ada di wilayah itu, sehingga di Myanmar itu lebih complicated, lebih sulit menangannya. Ya Kamboja juga mungkin dari aspek mafianya lebih besar. Berarti artinya kalau saya tangkap dari pengalaman Bapak sebenarnya menjadi diplomat itu sebenarnya untuk barrier soal keamanannya sebenarnya lebih cenderung terjamin ya, karena kan di kanan kirinya ada atase itu kan juga itu melindungi. Secara politis juga ini. Tapi mungkin secara beban kepikiran mungkin yang itu lebih menekan kali ya Pak ya? Oh ya, jelas ada. Yang namanya kita melayani, kan gini, kita melindungi dan melayani WNI di luar negeri. Baik karakter, sosial dan ekonomi, kebanyakan WNI kita di luar negeri kan yang vulnerable. Secara pengetahuan, secara ekonomi, emosional, mereka adalah orang yang membutuhkan. Dan kadang-kadang ekspektasinya kan mereka besar. Ya, mereka besar. Ya, jadi tensi itu ada. Ya, tensi itu kan gini, tensi kepada para teman-teman kita dari Kemlu maupun dari
perwakilan adalah tensi itu tidak harus ancaman fisik, tetapi juga suasana psikologis yang membuat ya tiba-tiba orang meninggal, mau dikuburkan, keluarganya minta tidak punya uang. Ada tuh yang terakhir saya tangani sebelum pulang, ada terlibat online scamming, tiba-tiba diantarkan oleh teman-temannya ke rumah sakit. TBC ya, muntah-muntah darah. Kita koordinasi nih dengan keluarganya, dengan aparat kepala desa, dengan disnaker kabupaten setempat, artinya yang orang si TKI itu berasal ya. Itu soal penguburan itu sensitif. Mereka cepat mengadakan press conference, lapor kepada presiden. Padahal kita lagi menangani, ya kita tanganin, akhirnya meyakinkan kepada keluarga, itu semua bisa ditanganin. Ya. Tapi kita tungguin ke rumah sakit, minggu-minggu kita datangin ke ruang mayat. Kita ambil dulu dari hotel, karena oleh teman-teman itu diantarnya ke hotel. Dari hotel kita bawa ke rumah sakit, kita biayain. Nah, udah gitu nggak kuat meninggal. Ya, keluarganya kita ambil ke sana, ke sini. Dari sana samper. Ya kita tanganin dengan baik ya, dengan koordinasi dengan aparat setempat. Jadi ada artinya tekanan-tekanan psikologis yang seperti itu gitu, yang inilah, yang memang membuat kondisi tertentu ya bagi diplomat yang perlu kekuatan mental. Kan menurut Bapak, sepengalaman Bapak sebagai Bapak pelaku langsung di situ, menurut Bapak lebih berat mana beban mental, ancaman mental Bapak, kalau kita anggap beban ini sebagai ancaman lah, mental yang akan kena atau keamanan Bapak yang Bapak lebih khawatir ketika Bapak bertugas? Ya gini nih, tadi makanya di semula saya ingin menyampaikan karakter dari setiap kerawanan diplomat dan perwakilan. Di Kabul, justru mungkin mentalnya adalah mental ancaman nyawa. Tiba-tiba ada bom, ya kan? Iya, betul. Terus di Syria ya. Ya, itu mungkin ancaman fisik di Baghdad. Pokoknya di daerah konflik lah konflik, ya. Ancaman itu ada. Ya, terus ada di suatu perwakilan di daerah yang kriminalnya tinggi. Ya, tekanan mental, was-was. Itu nah, dan Kemlu dari sejak awal ya, makanya zaman Pak Menlu Hasan Wirayuda dulu mendirikan Direktorat Khusus Perlindungan, karena memang karakter WNI di luar negeri adalah vulnerable, baik social status, baik education status, jenis pekerjaannya, sehingga perlu, dan juga isu itu sensitif secara politis dalam negeri, sehingga perlu dibuatlah, bahkan kesininya di zaman Menteri Luar Negeri kesininya, termasuk Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, perlindungan WNI itu adalah salah satu prioritas diplomasi kita, selalu menjadi prioritas. Kalau nggak prioritas kedua ya prioritas ke-1, bahkan mungkin saya tahu prioritas 1. Ya. Betul. Janganlah kita bicara bahwa mereka karena penghasil devisa, itu kan berarti kita itu, tetapi sebagai manusia ya, isu kemanusiaan, isu humanitarian daripada buruh migran itu kan sudah menjadi isu global juga. PBB di mana, apalagi kita dimandatkan baik oleh Konvensi Wina tahun 61 tentang hubungan diplomatik maupun oleh pembukaan UUD 45, sehingga Kemlu itu merancang. Nah, satu menetap dari zaman dulu ya, sebelum ada isu buruh migran, kita tuh sudah meletakkan, bahkan bekerja sama dengan TNI Kopassus untuk menjaga perwakilan kita di Rawan Panimo misalnya. KJRI Panimo itu penjaganya Kopassus. Dan dulu ke era zaman dulu, baru ketika kita baru Orde Baru, di Belanda kan rawan ada RMS. Ya perwakilannya bahkan dilengkapi dengan alat-alat, ya tapi dengan aturan ketat, alat keamanan ya. Nah, kesini ya kita menetapkan 24 perwakilan citizen service. Ya, jadi 24 perwakilan yang memang tugas perlindungannya itu besar karena jumlah penduduknya ya Malaysia contohnya, terus negara-negara Timur Tengah, Taiwan, Hong Kong ya, Singapura ya.
terus juga menetapkan 35 perwakilan rawan dan berbahaya. Nah, ini arahnya kepada perlindungan terhadap KBRI, terhadap insan KBRI. Diplomat termasuk 35 itu Di mana saja, Pak? yang saya yang rawan Bapak berbahaya ingat, ya. Pak. Yang saya yang 7 ya, saya lihat ya. Boleh, Pak. Nah, 7 itu salah satunya ya Kabul, terus Afghanistan, Baghdad. Nah, ini ada 7 yang bahaya ya. Yang rawan kan ada 24. Kabul, Ada Addis Ababa, Baghdad, Damaskus, Khartoum, Kiev, Tripoli. Kalau sekarang mungkin Teheran juga ikut mungkin sekarang. Ya, Teheran itu di JAS. Teheran. Nah, kita itu. Nah, itu seluruh perwakilan, terutama saya kan di Irjen ya. Kita memastikan bahwa dari perangkat software sampai hardware-nya lengkap. Itu seluruh perwakilan, terutama perwakilan rawan berbahaya, itu harus memiliki contingency plan. Terus ada SOP mikro pengamanan. Iya. Yaitu yang tadi tahapan-tahapan pengawanan itu misalnya kalau terjadi suatu yang diutamakan adalah WNI. Termasuk evakuasi itu ya? Evakuasi. Dispesifikasikan lagi WNI itu adalah ibu-ibu sama anak-anak sama orang-orang yang sakit diutamakan. Terus baru ke KBRI. Iya. Kayak kemarin di Baghdad ya. Bukan di Baghdad, di Kabul. Itu kan berbarengan. Kasus konflik ya, Taliban masuk plus COVID. Jadi yang diutamakan misalnya yang komorbid, yang sakit yang kena, pimpinan kena, ya kita utamakan. Baru yang ditinggalkan adalah staf esensial. Ketika sudah rawan sekali, kita semua evakuasi dan yang ditinggal adalah pegawai lokal staf. Tidak ditutup secara operasional, KBRI-nya dipindahkan ke KBRI kita di Islamabad. Jadi fungsi yang lebih aman maksudnya ini ya, fungsi diplomatiknya tetap jalan. Jadi bukan ditutup, tetapi dipindahkan operasionalnya dan secara fisik dijaga oleh lokal staf yang To the point aja.